Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan kali ini saya akan membuat video itu masalah mobil. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah dua hal yang membuat mobil itu bisa dalam keadaan kondisi bahaya dan itu menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Terus berikutnya memerlukan biaya yang sangat besar. Berikutnya memerlukan waktu yang sangat lumayan agak lama perbaikannya. Dan dua hal itu apa aja, ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Nah, ini kebetulan ada mobil Grand Livina yang kemarin itu posisinya ini kerusakannya salah satu yang dari dua hal tersebut terjadi. Saya akan beberapa memberikan tips ya. Jadi nanti di video ini saya akan memberikan apa aja dua hal yang bisa menyebabkan kerusakan yang fatal di mesin, kemudian tanda-tandanya, ciri-cirinya, dan apa yang perlu kita lakukan biar tidak terjadi hal itu. Jadi yang pertama, kerusakan yang sangat fatal di mesin dan biayanya sangat besar itu adalah masalah sistem pelumasan atau masalah oli. Jadi oli di mobil ini adalah sangat krusial dan sangat penting. Karena kalau sampai terjadi kerusakan di sistem pelumasan itu, olinya tidak lancar, itu bisa mengakibatkan komponen semua yang ada di mesin yang semua bergerak itu dilumasi, itu akhirnya terjadi rusak. Dan itu biayanya paling mahal, dan itu biayanya paling lama waktunya, dan kadang setelah dipasang pun itu nggak sempurna, atau masih beberapa kali ada permasalahan masih seperti itu. Itu karena adanya kekurangan oli ataupun kerusakan oli, sistem pelumasan, intinya seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal tersebut gitu kan. Masalah sistem pelumasan itu kan sangat berbahaya ya, karena kalau efeknya ketika terjadi sistem pelumasan itu rusak dan mobil itu jalan, itu yang pertama itu adalah kerusakannya semua komponen yang ada di mesin, baik askreknya, kemudian stang sehernya, kemudian ring sehernya, kemudian piston, kemudian noken asnya, kemudian klepnya, itu semuanya bisa rusak. Dan itu biayanya paling mahal, dan ketika semua sudah diganti, kadang ada beberapa part yang tanggung antara diganti dan tidak, akhirnya dipasang aja dan akan menimbulkan masih kerusakan yang berikutnya gitu ya. Jadi itu efek ketika kita itu permasalahan ada di sistem pelumasan. Rusak di askreknya, metalnya, stang sehernya, atau pistonnya, atau ringnya, atau klepnya, atau noken asnya, itu semua komponennya itu rusak. Kalau terjadi sampai kerusakan yang sistem pelumasan itu fatal, dalam artian sistem pelumasan tidak jalan tapi mobilnya jalan, itu akan merusak semua komponen yang di dalam. Dan gimana cara pencegahannya adalah satu, untuk sistem pelumasan biar nggak rusak itu adalah selalu kontrol olinya. Oli mesin itu adalah sesuatu yang wajib kita kontrol. Jangan sampai kita nggak kontrol. Memangnya 1 bulan sekali itu harus kita selalu kontrol. Ini dicek kapasitas olinya cukup apa tidak. Kemudian juga kualitas olinya. Kemudian juga kerak ada tidak di sistem pelumasan. Di dalam mesin itu ada berkerak apa enggak. Karena itu nanti juga akan mempengaruhi kelancaran dari sirkulasi oli itu. Dan penggantian oli harus rutin dan tidak boleh pakai oli palsu, dan ini menyebabkan kerak di sistem pelumasan yang akibatnya nanti akan jadi mogok mesinnya karena nggak berjalan sistem pelumasnya itu ya. Jadi sistem pelumas itu sangat penting dan harus wajib selalu dikontrol untuk oli, dan nggak boleh palsu, penggantian yang rutin. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menghindari hal yang menyebabkan mesin itu sampai sistem pelumasnya bermasalah. Tadi itu adalah oli, kemudian penggantian yang tepat, olinya tidak boleh telat penggantiannya, dan olinya harus original, nggak boleh palsu. Berikutnya adalah kebocoran oli. Jadi kita menghindari kebocoran oli, kalau sudah menetes-netes itu harus segera diperbaiki, jangan sampai nanti jalan kita kehabisan oli mesinnya, dan itu akan sangat berbahaya bagi mesinnya. Berikutnya adalah ketika jalan, untuk menghindari itu ya, saya bilang ketika jalan tiba-tiba yang tadinya itu mesin nggak apa-apa, tapi kok terus kita jalan, posisi jalan itu ada suara yang aneh, baik itu suara di mesin ataupun di bagian depan mesin, suaranya momennya kok jadi kasar gitu, itu kita harus segera berhenti, kemudian cek lampu indikator oli itu menyala atau tidak. Karena seharusnya ketika mesin hidup, lampu indikator oli itu harus mati, dan ketika itu nyala
maka harus segera diberhentikan mobilnya, kita cek langsung. Jangan sampai oli indikatornya menyala tapi kita jalan terus, itu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal di bagian mesinnya. Itu kita bahas masalah kerusakan di sistem pelumasan yang sangat berbahaya bagi mesinnya. Kemudian gimana cara tipsnya untuk menghindari itu tadi, mulai dari penggantian oli rutin, kemudian oli yang asli, kemudian tidak boleh ada kebocoran di bagian mesinnya yang sampai netes di bawah, takutnya ketika dibawa olinya habis. Dan berikutnya adalah ketika kita membawa mobil pun itu harus selalu kontrol dari speedometer, indikator oli itu nyala atau tidak. Kemudian kalau nyala kita harus langsung berhenti. Kemudian ketika jalan ada suara aneh, kita juga harus berhenti dan kita langsung cek. Jangan sampai kita suara kok kasar ya, tapi kita jalan terus, nanti mengakibatkan mesinnya juga rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kerusakan yang fatal dan baru saja dialami mobil ini adalah masalah sistem pendingin. Nah, setelah tadi oli, sekarang kita sistem pendingin. Sistem pendingin itu terdiri dari airnya, coolernya, kemudian radiatornya, kemudian motor fan-nya, kipasnya, kemudian termostatnya, dan kemudian sistem yang ada di saluran-salurannya termasuk dari selang-selangnya. Dan itu kalau sampai terjadi kerusakan, itu kalau dipaksa jalan, itu makanya mesinnya harus diturunkan separuh mesin ya, karena posisi pasti silinder headnya itu akan melengkung sama seperti ini. Jadi ini kemarin itu sebenarnya mobilnya itu 1 bulan yang lalu habis bongkar mesin, ganti ring seher, ganti ini, ganti itu, ganti ini, dan dipakai sama orangnya karena sudah habis bongkar mesin. Jadi 100% itu PD membawa mobilnya, jadi kemana-mana dibawa tanpa kita ngecek kondisi setelah after bongkar mesin. Jadi beliaunya sebenarnya air radiator masih ketika di rumah. Nah, ketika beliaunya jalan jarak jauh, ternyata radiatornya itu bocor. Tiba-tiba bocor radiatornya, dan beliaunya nggak cek kontrol oli indikator panas mesin, mengakibatkan nyala, kemudian tetap dibajar terus sampai jalan, sampai mati sendiri, plekek mati. Akhirnya setelah saya cek, silinder headnya sudah melengkung karena panasnya berlebihan, dan waktu itu saya colok itu temperatur mesin itu sudah didiamkan selama 2 jam. Itu temperaturnya masih 115 derajat. Di scan saya, dan sini air radiatornya itu kemana-mana karena posisinya radiatornya ternyata itu ada jebol gitu ya. Jadi posisinya kena kemana-mana itu tanpa beliaunya yang bawa tahu. Ternyata ada kebocoran di radiatornya. Memang ketika kita bawa mobil kita nggak akan tahu ada radiator bocor atau enggak ketika kita bawa ya, kecuali kita berhenti ada netes, itu kita tahu. Tapi kalau kita sedang jalan ada kebocoran radiator sampai habis, kita kan nggak tahu. Kontrolnya adalah ada di diri kita. Kita cek indikatornya. Jadi setiap kita jalan itu 10 menit, 15 menit kita selalu harus cek indikator dari indikatornya harus kita cek selalu. Jadi indikator oli, kemudian indikator temperatur kita harus cek. Siapa tahu dengan kondisi itu ternyata tiba-tiba radiatornya bocor. Kita kan nggak ngelihat kondisi mesin saat kita jalan, tapi kita ngelihat indikatornya. Kita harus langsung berhenti dan kita cek kondisinya. Jangan sampai mesin itu sampai mati karena kehabisan air, karena itu pasti akan melengkung dan ya biayanya juga mahal. Dan kita juga posisinya sebenarnya ketika mobilnya sudah injeksi, saya bilang ya sudah injeksi, itu akan ada indikatornya di mesin. Jadi mesin itu juga akan memberikan indikator selain di speedometer, selain nyala temperaturnya. Ketika kalau Grand Livina itu kan nyala lampu ya, Jazz juga nyala lampu. Ada beberapa mobil juga yang pakai jarum sampai H gitu ya. Dan itu ketika kita nggak kontrol di speedometer, sebenarnya mesin itu akan menandakan bahwasanya mesinnya panas. Yang pertama, mesinnya tambah berat. Jadi ketika digas kok tambah berat ya. Oh, terus kemudian ada ngelitik gitu. Terus berikutnya adalah ketika kita hidupkan AC-nya, maka AC-nya akan otomatis akan di-off-kan sama ecunya karena temperaturnya sudah tinggi. Biar tidak membalikan mesin, makanya AC akan di-off-kan sama ecunya. Walaupun blower kemudian switch AC-nya nyala, tapi otomatis kompresor itu akan di-off-kan sama ecunya ketika temperaturnya terlalu tinggi. Dan itu akan kerasa harusnya ya. Oh, AC-nya kok nggak dingin? Kita langsung cek indikator dari temperaturnya. Karena perbaikannya itu sangat mahal ya. Terutama tadi itu oli, dan berikutnya adalah sistem pendingin. Itu informasinya, semoga bermanfaat, dan kerusakan ini saya harap selalu dihindari biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika kita jalan
harapannya tidak mogok di jalan. Tapi kalau kerusakan itu yang terjadi, pasti mobilnya mogok di jalan. Beda ketika engine lamp nyala, kadang-kadang engine lamp nyala itu memang ada kerusakan di sistemnya, tapi elektrikal, dan itu biasanya masih bisa jalan, masih aman untuk jalan sampai bengkel terdekat. Tapi kalau sudah dua hal itu, oli habis atau oli tidak naik karena pompanya macet atau salurannya macet atau radiatornya bocor, airnya coolernya habis, maka itu akan terjadi mogok di tempat, tidak bisa kemana-mana. Itu informasinya, semoga bermanfaat, dan saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, ketemu di vlog selanjutnya.